banyak negara termasuk Amerika sendiri. Amerika itu sekarang justru menjadi negara dengan penyimpan emas terbesar di dunia, lebih dari 8.000 ton itu emas. Padahal kalau dipikir-pikir dia itu sudah pegang dolar kan gitu. Kenapa dia masih perlu memegang emas? Karena dia tahu bahwa the real money itu bukan dolar tapi emas gitu. Dan itu diikuti juga oleh negara lain. Cina itu kalau nggak salah lebih dari 2.000 ton. Indonesia itu saya tidak tahu persis ya, mungkin sekitar 800 atau 900 ton emas. Padahal kita ini produsen emas itu. Apalagi ditambah emas Jawa lebih banyak lagi. Nah, jadi ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa karena ketika harga akan naik, purchasing power kita dengan memegang dinar dan dirham itu tidak akan turun, dia ikut naik juga gitu. Jadi purchasing power-nya akan terus terjaga sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan bahwa Indonesia dan Amerika telah menyepakati penurunan tarif yang semulanya 32% menjadi 19% setelah melalui perundingan yang alot dengan Amerika Serikat. Pertanyaannya, apakah ini merugikan atau menguntungkan Indonesia? Untuk itu kita akan membahas masalah ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernyataannya, Trump membanggakan bahwa telah terjadi keberhasilan kesepakatan dengan Indonesia. Yeah. Beberapa di antaranya produk Indonesia ke Amerika kena pajak 19%. Yeah. Kemudian produk Amerika ke Indonesia kena pajak 0%. Yeah. Ya. Indonesia juga berjanji membeli produk energi 15 miliar dolar Amerika. Yeah. Sekitar 244 triliun. Yeah. Indonesia juga berjanji membeli produk pertanian 4,5 miliar atau 73 triliun. Termasuk berjanji membeli 50 pesawat Boeing. Menurut Ustadz, ini kesepakatan sebagai mitra atau kesepakatan antara tuan dan bawahannya ini? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menilai kesepakatan itu kita lihat siapa yang meminta dia dapat apa, siapa yang diminta dia memberi apa. Nah, itu saya kira satu cara menilai yang sederhana. Betul bahwa biaya masuk ke Amerika itu turun dari semula berapa tadi? 32 menjadi 19. Gitu. Jadi dilihat dari situ seolah-olah Trump itu tidak tercapai tujuannya. Karena dia minta 32 dapat 19. Cuma yang harus dilihat adalah dulunya berapa. Bukan dari dia minta berapa, dulunya berapa. Nah 19 itu bisa dibandingkan. Kalau dulunya itu 20, 19 kan cuma turun 1. Kalau dulunya itu 15, sekarang 19 kan malah naik. Nah gitu. Itu yang saya kira penting dilihat. Tetapi yang pasti bahwa Trump itu kalau bahasa anak mudanya menang banyak. Tadi udah disebut bahwa Indonesia itu berkomitmen akan membeli energi 200 sekian triliun. Sebelumnya tidak, kan? Atau sebelumnya kurang dari situ. Lalu memberi produk pertanian sekitar 70 triliun. Sebelumnya mungkin tidak atau kurang dari itu. Lalu Boeing 50 itu 50 ini kalau anggap aja masing-masing itu 2 triliun aja, itu sudah 100 triliun gitu. Dan yang pasti juga bahwa produk Amerika masuk Indonesia itu dengan biaya masuk 0%. Gitu. Sebelumnya berapa? Pasti sebelumnya bukan 0% gitu.
Nah, dari cara menghitung itu, maka kita akan mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan perundingan, ini adalah satu ongkos yang harus dibayar untuk meminta Amerika itu tidak memasang tarif yang demikian tinggi gitu. Jadi itu ongkos bayaran yang sangat mahal. Kalau dalam bahasa anak mudanya itu, ini sudah pasrah total gitu dengan 0% biaya masuk produk Amerika Indonesia. Apakah ini bisa disebut sebagai perjanjian sebagai mitra ya? Kita dikenakan tarif 19%, sementara Amerika 0%. Apakah ini sebagai mitra? Ya, mitra itu ciri utamanya adalah kedua pihak saling menguntungkan. Pertanyaannya itu, Indonesia ini diuntungkan apa dengan perjanjian ini? Sejauh ini kita ini surplus perdagangan dengan Amerika itu kurang lebih sekitar 40 miliar US dollar, misalnya 40-43 miliar US dollar. Kurang lebih sekitar 600 triliun. Nah, dengan ketentuan semacam ini, saya kira mungkin surplusnya akan tergerus sangat banyak gitu. Jadi ini sebagai awal untuk menilai bahwa ini sebenarnya bukan kemitraan itu, tapi lebih kepada keterpaksaan atau kepada ketundukan. Memang masih harus dihitung jika 0% itu berapa kerugian atau kehilangan biaya masuk yang harusnya didapat dari produk Amerika masuk Indonesia, dan dengan 19% itu berapa kita dapatkan nilai ekspor ke Amerika. Nah, itu memang harus dihitung dulu gitu, karena itu kan menyangkut realisasinya nanti. Karena itu kita hanya bisa menilai itu dari kerangka seperti tadi. Nanti realisasinya seperti apa mungkin baru tahun depan kita akan lihat, dan itu akan menentukan apakah Indonesia itu nyata-nyata makin dirugikan, atau kemudian dengan 19% biaya masuk ke Amerika itu kita mendapatkan sesuatu yang lain misalnya gitu. Ya, sementara Trump membanggakan ya untuk pertama kalinya dalam sejarah, dia sebut sejarah Amerika tentunya, para peternak, petani dan nelayan kami akan memiliki akses penuh dan total ke pasar Indonesia yang berjumlah 280 juta orang. Ya, kira-kira ini akan merugikan petani kita atau bagaimana? Yang pasti menguntungkan petani mereka. Karena mereka mendapatkan pasar yang sangat luas. Indonesia itu kan 290 juta hampir yang kemarin data terakhir itu pasar yang sangat besar, lebih besar dari negara Eropa manapun gitu. Dengan konsumsi yang terus tumbuh, karena ini kan kebanyakan masih anak muda kan gitu. Sementara Eropa itu kan kebanyakan anak tua yang mungkin konsumsinya sudah mulai menurun. Jadi jelas keuntungan mereka. Nah, ketika produk pertanian mereka itu masuk ke Indonesia dengan 0%, itu pasti akan menjadi pesaing dari produk pertanian petani Indonesia gitu. Kita ini sudah kerepotan menghadapi Cina ya. Bawang kita kalah ya kan, kemudian bawang putih, bawang merahnya kalah. Lalu buah-buahan kita kalah ya kan, jeruk kita kalah dengan itu. Lalu ada buah-buah yang lainnya seperti kelengkeng itu juga kalah. Lalu sekarang dihantam lagi dengan produk pertanian dari Amerika, itu saya kira semakin remuk. Nah, kalau posisi Indonesia itu dianggap tunduk atau lemah ya, kenapa Ustaz? Sementara dari segi potensi kekayaan alam sesungguhnya kita sangat besar, dari segi jumlah penduduk kita sangat besar, ya. Tapi justru kenapa kita dalam posisi yang lemah? Ya, yang pertama adalah soal 32% itu. 32% itu seperti apa? Apakah dia itu memang betul-betul merugikan negara gitu dalam pengertian seluruh rakyat, ataukah dia hanya merugikan beberapa pengusaha gitu? Memang kan
produk ekspor kita ke Amerika itu diantaranya adalah tekstil, alas kaki gitu. Itu yang dominan. Kemudian juga beberapa itu energi. Nah, ketika itu menjadi biaya masuknya menjadi lebih tinggi, tentu ini akan tidak kompetitif kan harganya untuk Amerika di Amerika. Nah, ini tentu akan mengurangi kuota ekspor atau volume ekspor Indonesia kepada Amerika, dan itu akan berpengaruh terhadap produksi di dalam negeri, mungkin berpengaruh pada pajak, berpengaruh pada tenaga kerja dan sebagainya gitu. Nah, itu memang harus dihitung seberapa. Ketika dugaan saya, ketika pihak yang berwenang itu melihat 30% itu dipasang oleh Trump, lalu dihitungnya itu sangat memberatkan, maka kemudian minta diturunkan itu, ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa memang posisi tawar kita di hadapan Amerika itu tidak cukup kokoh gitu, karena dengan 32% kita sudah begitu rupa gitu. Berbeda dengan Cina yang dia enggak apa-apa ya sekian gitu. Bahkan pernah kan berapa itu 140% itu Cina tidak bergeming gitu, sampai akhirnya Trump sendiri yang meminta untuk ada negosiasi gitu. Nah, dari situ tampak bahwa kita ini dalam posisi yang sebenarnya cukup lemah, dan itu kan sebenarnya juga setelah BRICS kan gitu. Setelah BRICS, nah ini sebenarnya bisa juga berkomunikasi dengan negara-negara yang lain, tapi memang pasti akan negara BRICS yang lain yang pasti juga akan menambah ketegangan memang gitu. Hanya persoalannya berani atau tidak itu. Ya, kalau melihat potensi negeri Islam yang sangat besar, bukan hanya Indonesia ya. Kalaulah itu dipersatukan di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah, sejauh mana kekuatan ekonominya? Nah, iya, jadi ini menjadi bukti bahwa kalau sendiri itu memang berat sekali menghadapi raksasa Amerika gitu. Tapi BRICS itu kan mengajarkan kepada kita bahwa dengan persatuan itu ini baru Brasil, Rusia, India, Cina, South Korea kan gitu, baru 5 aja itu sudah lebih dari 3 miliar gitu. Itu menjadi raksasa baru dan tak mudah bagi siapapun untuk, termasuk Amerika, untuk memandang sebelah mata ini. Ini pelajaran yang sangat penting, dan ini mestinya dipikirkan sungguh-sungguh oleh umat Islam. Bahwa umat Islam itu adalah umat yang diajarkan dari awal itu persatuan gitu. Dan dengan kesatuan umat Islam sekarang ini hampir 2 miliar itu menurut Pew Research Center. 2 miliar saja, kalau dengan 297 juta aja Amerika itu, sebutlah bahasa lugasnya ngiler gitu dengan pasar. Apalagi dengan 2 miliar gitu. Dengan 2 miliar di mana ini adalah satu entitas atau komunitas yang terus tumbuh. Ini karena berbeda dengan entitas di barat maupun timur yang dia enggan nikah, enggan punya anak. Kalau dunia Islam ini kan terus tumbuh, dia berganti generasi itu. Kalau sekarang ini 50 sekian persen itu di usia antara 18 sampai 45, itu potensi ekonomi sangat besar. Belum lagi energi, 60-70% energi minyak dan gas bumi itu ada di dunia Islam. Memang batu bara tidak termasuk paling besar, tetapi dunia Islam itu bukan hanya memiliki batu bara, juga ada emas, ada nikel, ada macam-macam yang lain, kemudian hutan juga gitu. Saya kira ini menjadi satu potensi ekonomi yang luar biasa gitu, yang juga sekali lagi sebagaimana terhadap BRICS tidak mudah pihak lain itu untuk melakukan. Cuma sayangnya ketika persoalan itu tidak ada, yang ada adalah bahwa negeri Islam itu lalu dia berjalan sendiri-sendiri, yang menjadi salah satu negara yang lemah. Kekuatan Amerika itu kan dolarnya ya. Sementara kalau negara khilafah itu kan akan menggunakan mata uang yang berbasis emas dan perak, dinar dirham ya. Bagaimana bisa ya dengan mata uang dinar dan dirham ini atau berbasis emas dan perak ini ekonomi menjadi kuat? Dolar Amerika itu sering disebut sebagai hard currency. Jadi mata uang keras, itu mata uang yang dia itu kuat terhadap nilainya terhadap mata uang yang lain.
Makanya cadangan devisa di banyak negara itu biasanya dia pegangnya itu hard currency itu, ya dolar itu diantaranya. Tetapi kalau kita bicara dalam pengertian bahasa mata uang yang betul-betul keras itu kan ya emas itu keras dalam arti yang sebenarnya gitu. Dan dalam arti perlambang dia itu keras betul karena dia tidak akan pernah terganggu oleh mata uang manapun. Mengapa? Karena nilai nominalnya ditopang oleh nilai intrinsik dia sebagai emas. Dan ini sebenarnya sudah disadari oleh banyak negara termasuk Amerika sendiri. Amerika itu sekarang justru menjadi negara dengan penyimpan emas terbesar di dunia. Lebih dari 8.000 ton itu emas. Padahal kalau dipikir-pikir dia itu sudah pegang dolar kan gitu. Kenapa dia masih perlu memegang emas? Karena dia tahu bahwa the real money itu bukan dolar tapi emas gitu. Dan itu diikuti juga oleh negara lain. Cina itu kalau nggak salah lebih dari 2.000 ton. Indonesia itu saya tidak tahu persis ya, mungkin sekitar 800, 900 ton emas. Padahal kita ini produsen emas itu. Apalagi ditambah emas Jawa. Terlalu banyak lagi. Nah jadi ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa karena ketika harga naik, purchasing power kita dengan memegang dinar dan dirham itu tidak akan turun, dia ikut naik juga gitu. Jadi purchasing powernya akan terus terjaga sepanjang masa. Harga kambing domba di masa Nabi itu 1-2 dolar, 1-2 dinar maksud saya per ekor. Dan sekarang ya segitu juga 1-2 dinar. Meski kalau kita membaca rupiahnya itu kurang lebih 4-8 juta gitu. Ya harga kambing segitu. Itu kan ajaib, 1400 tahun berselang harga kambing itu tetap aja 1-2 dinar. Jadi apalagi kalau kita buktikan dengan yang lain-lainnya. Ongkos naik haji itu rupiahnya naik terus sampai 90 juta. Tetapi berat gramnya itu turun terus. Itu kalau nggak salah terakhir itu kalau dulu itu sampai 273 gram. Sekarang ini hanya kurang lebih sekitar 40 atau 45 gram. Kalau 1 gram itu 2 juta kan cuma 40. Berarti berapa itu? 7/7 dari tahun 96. Gram emasnya itu turun gitu. Nah, jadi itu membuktikan bahwa kita akan memiliki mata uang yang sangat kuat, dan mata uang itu ibarat kereta, dia itu lokomotif. Lokomotif yang akan menghela gerbong-gerbong ini semua. Kuat mata uangnya, kuat lokomotif. Stabil mata uangnya, stabil kereta itu berjalan. Nah, mata uang yang paling stabil itu tak ada lain kecuali dinar dan dirham. Itulah kenapa Amerika melalui IMF itu pada waktu krisis moneter lalu melahirkan letter of intent yang ditantangani oleh IMF, Kamdesus dan presiden waktu itu Pak Harto. Itu di dalam pasal letter of intent itu ada satu diktum yang mengatakan bahwa Indonesia itu berkomitmen untuk tidak merubah denominasi mata uangnya dari rupiah kepada emas. Coba kita pikir, bagaimana, apa perlunya IMF itu sampai meletakkan pasal kayak gitu. Jika mereka tidak tahu bahwa Indonesia ini punya peluang besar untuk merubah denominasi mata uangnya ke dalam emas karena Indonesia produsen emas gitu. Dan pikiran tentang emas itu tidak pernah hilang. Mereka tahu juga bahwa ada ajaran dinar dan dirham itu. Itu satu. Yang kedua, juga ada pasal yang mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melaporkan setiap penemuan emas dan produksi emas, Pak. Itu kan menunjukkan bahwa mereka tahu persis itu. Nah, kitanya yang nggak tahu kenapa ada pasal seperti itu. Padahal itu pasal yang sangat strategis yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini punya the real money gitu. Cuma the real money ini tidak akan bisa terwujudkan kecuali di dalam sistem ekonomi Islam, dalam sistem kehidupan Islam. Nah, itulah yang sedang kita perjuangkan. Baik, Ismail, terima kasih. Yeah. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang perang tarif antara Indonesia dan Amerika ya. Kalau lihat dari angka-angka persentasenya
jelas kita dalam kondisi kalah ya, walaupun nanti di lapangan seperti apa kita akan lihat ya. Dan tadi Ustadz Ismail mengatakan untuk menghadapi Amerika memang tidak cukup dengan hanya satu negeri seperti Indonesia, dibutuhkan persatuan negeri Islam. Dan kalau negeri Islam bersatu, kita bisa bayangkan betapa kuatnya kita. Sebagian besar kekayaan alam dunia ada di negeri Islam. Geopolitik, geostrategis yang penting ada di negeri Islam. Artinya seharusnya kitalah yang mendikte Amerika, bukan sebaliknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.